Halo semuanya, kali ini topik aku tentang perselingkuhan. Tanpa perlu lama-lama, yuk mari kita bahas. Ngomongin soal perselingkuhan, sejujurnya di usia aku yang nyaris kepala 3, aku belum pernah loh yang namanya selingkuh. Iya, aku nggak tahu ke depannya akan seperti apa, tapi sampai detik ini, aku tidak akan pernah mau yang namanya selingkuh. Menurutku seseorang yang selingkuh itu adalah seseorang yang sangat-sangat pecundang sih. Karena dia melanggar komitmennya dengan satu orang. Dan logika berpikirnya tuh harusnya seperti ini. Ketika kamu ingin bebas tanpa ikatan dengan seseorang, ya kenapa kamu harus memulai janji dengan orang tersebut? Selingkuh dalam pacaran saja itu adalah hal yang sangat tabu menurut aku. Apalagi selingkuh ketika sudah menikah. Karena janji pernikahan itu adalah janji yang sangat sakral dan maha untuk aku ya. Janjinya bukan dengan manusia tapi dengan Tuhan. Sehingga kalau janji itu dikhianati, menurut aku ya orang yang mengkhianati janji tersebut adalah seorang yang pecundang. Dan menurut aku orang yang berselingkuh itu adalah orang yang sangat-sangat bodoh. Karena berarti dia dengan sengaja jahat atau melukai perasaan seseorang yang sebenarnya orang tersebut juga sangat menyayangi dia. Kayak gimana ya menjelaskannya, seolah-olah sebagai manusia dia nggak punya rasa empati dalam dirinya. Dan yang pasti ketika seseorang berselingkuh itu dia pasti memiliki rasa bersalah yang cukup besar dalam dirinya. Dan dari rasa bersalah tersebut dia pasti menjalani kehidupannya itu dengan tidak tenang. Semua aktivitasnya pasti akan terganggu. Jadi kalau seseorang ada yang bertanya apakah aku pernah selingkuh atau bahkan ingin selingkuh, jawabannya adalah aku nggak pengen selingkuh dan itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan aku. Selain rasa bersalah yang cukup besar, aku yakin orang-orang yang selingkuh ini pasti tidak akan pernah bisa dipercaya sepenuhnya lagi oleh pasangannya. Jadi kalau kalian tanya sama aku apakah aku ingin selingkuh atau pernah selingkuh, jawabannya tidak. Baik itu dulu, sekarang, ataupun ke depannya. Karena aku nggak ingin punya rasa bersalah yang cukup besar terhadap pasangan aku. Dan untuk meyakinkannya bahwa kedepannya aku tidak akan selingkuh lagi, ya itu sangat mustahil menurutku. Bahkan mungkin suatu saat ketika aku menikah atau ketika aku menjalin hubungan dengan seseorang, ketika pasangan aku ketahuan selingkuh, even kita udah menikah sekalipun, aku langsung divorce pasti. Sejak hari itu juga hubungan aku pasti akan selesai. Walaupun mungkin terkadang orang-orang bilang bahwa setiap manusia itu pasti berubah. Tapi untuk di kasus aku pribadi, aku tidak ingin merasa was-was ketika pasangan aku jauh dari aku. Misalkan kita lagi beda kota, atau ketika dia bekerja, atau dalam kondisi apapun lah. Aku tidak ingin merasa tidak nyaman dalam ketidakpercayaan terhadap pasangan aku. Mungkin di hubungan orang lain, mereka bisa memaafkan. Tapi kalau untuk hubungan aku pribadi, itu sangat-sangat sulit rasanya. Menurutku rasa tidak nyamannya itu pasti akan ada. Rasa was-was itu pasti akan ada. Kalau keadaannya kita balikan, aku yang selingkuh. Lalu pasangan aku bilang, sepertinya kita bercerai saja karena aku tidak bisa lagi percaya sama kamu. Ya itu adalah risiko yang akan aku ambil dan aku sangat menerima itu. Karena aku juga tidak ingin di posisi selalu dicurigai oleh pasangan aku. Jadi kalau kalian selalu nge-DM aku berbicara tentang perselingkuhan gitu ya, menurut aku tidak ada pembenaran dalam perselingkuhan. Mau segimanapun dia berbicara dia sangat sayang dan cinta sama aku, tapi kalau udah ketahuan selingkuh, tidak ada kata maaf. Tidak ada kata maaf untuk perselingkuhan. Sekali lagi aku ingatkan kalau memang dalam satu hubungan itu ada yang salah, coba diperbaiki bersama-sama. Jangan mencari pelarian ke orang lain. Untuk masalah dalam hubungan yang satu saja kamu belum kelar, kenapa harus ditambah lagi taruhannya? Dan terakhir aku ingatkan, kalau kalian punya pasangan yang selingkuh, itu bukan berarti kalian yang kurang. Itu dialah yang kurang. Entahlah itu dia kurang bersyukur atau emang pribadinya yang kurang. Tapi menurutku dalam perselingkuhan bukan salah korban, melainkan salah pelakunya. Segimanapun kamu baiknya, segimanapun kamu berubah untuk orang tersebut, tidak ada yang bisa mempertahankan hubungan itu selain dia sendiri yang ingin bertahan untukmu. Yuk sama-sama belajar, jadi lebih baik.